Tuhan aja ngasih lu sakit nih, masa gue harus percaya sih kayak gini-gini gitu. Jadi itu yang bikin gue sempet sebentar lah nggak percaya Tuhan, nggak mau ke gereja, nggak mau ngeliat lingkungan gereja gitu. Kita lihat efek sampingnya orang-orang make di sekitaran kita, Kak. Jadi gimana dia sakaunya, terus dia gantung diri, itu gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Terus jarum suntik di mana-mana waktu itu. Gue dari awal tuh sama mama bapak lebih ke apa yang gue lakuin kenakalan, itu langsung gue share ke mereka. Jadi mau gue pertama kali ngerokok, minum, itu langsung gue share ke mereka. Ma, aku ngerokok nih, ma, aku minum nih. Marah banget waktu itu. Yang gue pikirin tuh kayak, kenapa harus bapak gue nih yang dikasih cobaan ini. Iman bukan hidup tanpa badai, tapi percaya di tengah badai. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya point of view. Inilah cerita hidup, kisah nyata tentang perjalanan, proses, luka, dan bagaimana Tuhan bekerja di baliknya. Mungkin di era dulu, itu pas masih SD apa SMP gitu, itu lingkungan tuh emang, sekitaran gue tuh emang pemakai gitu-gitu semua, Bronx. Nah, pas sudah masuk di kuliah, itu udah puji Tuhannya udah nggak ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi dari kecil kita udah ngeliat hal yang kayak gitu, kan itu sebetulnya bisa jadi trigger kita untuk make sebetulnya, Kak. Cuman hal-hal yang kayak gitu cukup jadi pelajaran buat gue, karena gue lihat tuh di situ efek kayak gimana orang-orang make, sakaunya, kehidupan mereka hancurnya gimana, itu udah kelihatan di situ. Jadi gue nggak mau nyoba hal itu gitu. Oh, yang pertama pasti dari keluarga ya, dari bapak khususnya. Untuk kita tuh boleh kemana aja, boleh berteman dengan siapa aja. Cuman kalau kita tahu itu dia melakukan hal yang nggak baik, kayak misalnya contoh make drugs, ya usahain kita jangan make gitu. Jangan ikut alurnya mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat efek sampingnya orang-orang make di sekitaran kita, Kak. Jadi gimana dia sakaunya, terus dia gantung diri, itu gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Terus jarum suntik di mana-mana waktu itu pas masih kecil. Jadi yang dimana itu kan kenceng banget waktu itu HIV/AIDS gitu kan, gara-gara jarum suntik dan lain-lain. Itu juga yang bikin trigger gue untuk kayaknya gue nggak mau nyoba nih gitu. Sangat mungkin sebetulnya kalau kita nggak menjaga diri kita dengan baik. Yang gue lihat sih, mereka tuh memberikan kepercayaan kepada dua anak laki-lakinya itu 100%. Gue nggak tahu kenapa, cuman mereka tuh kayak ngerasa Tuhan jaga gitu. Jadi ini bukan klise apa gimana sih, cuman mama bapak tuh ya namanya udah tua ya pasti rohaniawan banget tuh. Jadi mereka ngasih kepercayaan itu untuk anak-anaknya, udah lakuin apaan aja, tapi mama percaya, bapak percaya kalau anak mama bapak tuh nggak melakukan yang kriminal atau yang di luar undang-undang lah, bahasanya gitu lah gitu. Nah yang kayak gitu. Sebetulnya nggak ada yang mereka tahu sendiri ya. Gue dari awal tuh sama mama bapak lebih ke apa yang gue lakuin kenakalan, itu langsung gue share ke mereka. Gitu. Jadi mau gue pertama kali ngerokok, minum, itu langsung gue share ke mereka. Ma, aku ngerokok nih, ma, aku minum nih. Ya sebetulnya kekecewaan, yang kesedihan yang gue rasain karena pas gue udah ngomong, mereka berdua nangis depan, ya kita kan waktu itu video call ya kan, mereka udah di sana. Nangis gitu. Jadi kayak nggak berguna banget nih kita hidup di sini gitu. Udah kita kasih tahu, kita lakuin lagi gitu. Sebetulnya gue dulu nggak suka asap rokok, Kak. Gitu, nggak suka asap rokok, nggak suka minum karena dulu emang ngejar banget atlet kan. Ngejar banget atlet. Nah itu sebetulnya shocknya mama bapak. Kenapa nih anak mereka yang dulunya nggak suka asap rokok, yang nggak suka bau minuman kayak gitu, kok sekarang dicobain gitu. Mereka sedihnya di situ, kecewa mereka di situ. Cuman gue pas dia kecewa di situ, gue bilang kayak gini sebetulnya. Apapun yang aku lakuin, mungkin ini aku pengen nyoba untuk, karena aku masih muda, satu hal. Cuman tanggung jawab perkuliahan waktu itu, masa depan, aku yakin kalau aku bisa bertanggung jawab sama hidupku. Gue bilang gitu ke nyokap bokap. Itu sih. Ya, jadi mungkin di situ dia kayak ngerasa, oke, coba
buktiin gitu. Di situ dia ngasih kepercayaan. Ngasih kepercayaan. Titik terendah yang pernah gue rasain waktu itu, gue kan deket banget sama bapak ya nih. Jadi pas bapak sakit di Medan itu 2022 atau 2023 gue lupa. Itu yang bikin gue drop banget. Kehidupan, terus perekonomian waktu itu juga drop. Di situ kayak ngeliat, nih kok hidup kok kenanya gini-gini banget nih ke gue. Kok Tuhan sejahat itu waktu itu. Bahkan sampai dia 2 bulan 3 bulan lah dia di rumah sakit, itu gue masih nangis terus setiap hari. Kenapa gue nggak ada di situ? Karena kan dia di sana ya di Medan ya. Gue tuh pengen balik, cuman pada saat itu kalau gue balik duit berobat bapak gimana gitu. Waktu itu dia ada cairan di paha, terus gula, terus batu ginjal, complicated lah gitu lah. Yang ada di kepala tuh kayak, udah gue cari temen, siapa nih yang bisa gue ajak ngobrol buat nge-trigger pikiran gue untuk gak ke arahnya ke bapak nih sakit. Cuman nggak, itu efeknya cuma sebentar sih menurut gue kak. Pas kita udah balik lagi ke rumah gitu sebentar, itu kayak rasa sedihnya muncul lagi, banget malah. Marah banget waktu itu. Yang gue pikirin tuh kayak, kenapa harus bapak gitu. Kenapa harus bapak gue nih yang dikasih cobaan ini. Tapi ini puji Tuhannya banget sih, bapak sama mama tuh ngajarin kalau boleh kita marah ke Tuhan, cuman jangan berlarut-larut. Gue inget banget waktu itu mama sama bapak tuh ngasih referensi kayaknya Ayub deh, waktu dia semuanya meninggalin dia gitu. Cuman sebetulnya kan di situ Ayub juga kan meluapkan apa yang dia rasakan kan, marah. Cuman kan dia nggak berlarut-larut, dia kayak ya ini emang rencananya Tuhan. Nah di situ sih nge-trigger gue untuk ya udah, kalau emang ini rencananya Tuhan, ya udah jalanin aja dulu. Tuhan pasti kasih jalan gitu waktu itu. Cuman rasa sedih kenceng banget di situ. Kenceng tuh. Itu kayaknya ada kali lebih 2-3 bulan kayaknya deh. Pas bokap sakit. Di situ dia kayak, dia sebetulnya ngingetin gue untuk jangan lupa Tuhan. Cuman gue kayak, Tuhan aja ngasih lu sakit nih, masa gue harus percaya sih kayak gini-gini gitu. Jadi itu yang bikin gue nggak percaya Tuhan. Sempet sebentar lah nggak percaya Tuhan, nggak mau ke gereja, nggak mau ngeliat lingkungan gereja gitu. Pun ke gereja mungkin gue nongkrong aja sama teman-teman gitu, ngibadah nggak. Yang bikin gue bertahan tuh komunitas Permata sebetulnya. Ya ini jujur sebetulnya Permata tuh sangat impact buat kehidupan gue. Sampai gue 2 periode juga di Permata itu saking cintanya kita ini sama Permata nih. Kebetulan di lingkungan itu kan lingkungan orang Batak, orang Karo ya di rumah. Itu juga jadi grow up-nya kita, bertumbuhnya kita juga di sampai sekarang itu sama teman-teman yang dari kecil yang juga di gereja di Kebayoran Lama gitu. Jadi komunitas Permata yang tiap minggu tuh ada PA gitu-gitu. Jadi itu dia yang ngebuat gue kayaknya komunitas anak muda khususnya rohani itu kayaknya penting deh. Itu yang buat gue sampai sekarang kayaknya ini jalur yang tepat untuk di Permata gitu.